Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurdiana Farhanarullah dengan NIM 210441138 dari kelas 3M. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang jaringan komputer untuk memenuhi nilai UTS. Di sini saya akan menjelaskan tentang referensi model OSI. Langsung saja masuk pada materi. Referensi model OSI adalah adalah sebuah badan multinasional yang didirikan tahun 1947 yang bernama International Standards Organization atau OSI. Sebagai badan yang melahirkan standar-standar nasional, OSI ini mengeluarkan juga standar jaringan komunikasi yang mencakup segala aspek, yaitu model OSI atau Open System Interconnection. Tujuan dari OSI ini adalah untuk memfasilitasi bagaimana suatu komunikasi dapat terjalin dari sistem yang berbeda tanpa memerlukan perubahan yang signifikan pada hardware dan software di tingkat underlying. Pengorganisasian lapisan OSI. Lapisan ini terdapat 7 lapisan. Lapisan 1, 2, dan 3 itu adalah super layer atau lapisan-lapisan pendukung jaringan. Lapisan 5, 6, 7 merupakan user super layer. Lapisan-lapisan pendukung pengguna. Sedangkan lapisan keempat adalah transport layer, yang maksudnya adalah lapisan yang menghubungkan dua subgroup sehingga lapisan user super layer dapat mengerti pesan yang dikirim oleh network super layer. Nah, ini 7 jenis lapisan-lapisannya. Yang pertama itu application layer. Application layer ini menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab pertukaran informasi antar komputer. Contohnya ini adalah email dan user printer atau aplikasi komputer lainnya. Yang kedua itu presentation layer. Ini bertanggung jawab bagaimana data dikonversi atau diformat untuk transfer data. Contohnya ini untuk konversi GIF, gambar atau JPEG. Yang ketiga season layer. Season layer ini menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Season layer ini dapat berlangsung dalam 3 mode dialog. Yang pertama itu ada yang namanya simplex. Simplex ini adalah data yang dikirimkan dari satu arah. Yang kedua itu adalah half duplex. Nah, half duplex ini adalah data yang dapat dikirimkan dari dua arah secara bergantian. Sedangkan full duplex adalah data yang dikirimkan dan diterima secara bersamaan. Nah, yang ketiga itu transfer layer. Transfer layer ini bertanggung jawab membagi data menjadi segmen, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal, dan menyediakan penanganan error. Lapisan transport ini berfungsi untuk mencari jalur yang kosong untuk transmisi data. Yang kelima itu network layer. Network layer ini untuk menentukan alamat jaringan, menentukan rute yang harus diambil selama perjalanan, dan menjaga antrian grafik di jaringan. Yang keenam itu data link layer. Data link layer ini menyediakan link untuk data, memaketkannya menjadi frame dan berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Data link layer ini terbagi menjadi 2 sublayer. Yang pertama itu LLC atau Logical Link Control. Ini
melakukan pemeriksaan kesalahan dan menangani transmisi frame. Yang kedua itu MEC atau Medium Access Control. Ini berurusan dengan pengambilan dan melepaskan data dari dan ke kabel. Yang ketujuh itu physical layer. Physical layer ini bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfernya melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Jadi ini ada tujuh lapisan layer, yaitu yang pertama itu yang aplikasi, presentation, listen, transport, network, data link, dan physical. Nah, hal-hal penting dalam lapisan fisik OSI. Yang pertama itu karakteristik fisik daripada media antarmuka. Yang kedua, representasi bit dan sinkronisasi bit-bit. Nah, representasi bit ini maksudnya lapisan fisik harus mampu menerjemahkan bit 0 dan 1. Yang ketiga, data rate atau lajunya data. Keempat, line configuration. Ini misalnya point to point atau point to auto point configuration. Yang kelima topologi mode transmisi. Mode transmisi ini misalnya yang tadi itu half duplex mode, full duplex, dan full duplex. Yang keenam itu topologi fisik. Misalnya mesh topologi fisik ini sama dengan topologi jaringan, yaitu mesh ada namanya mesh topologi, namanya star topologi, ring topologi, atau bus topologi. Nah, sampai situ saja materi yang saya dapat presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.